Oke, kita coba gas tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi dengan channel Otodidak Motor yang membahas seputar sepeda motor, tentang shock breaker, pengapian mesin, dan lain sebagainya. Pada video kali ini saya akan sharingkan cara pembuatan full wave. Sebenarnya tidak full wave ya. Kalau full wave itu seluruh perangkat kelistrikan pada sepeda motor itu menggunakan sistem DC, tetapi ini untuk CDI nya masih AC. Di bagian sini adalah sepul CDI. Nah, tetapi untuk perangkat-perangkat yang lain seperti klakson, lampu utama, dan lain sebagainya itu kita akan gunakan sistemnya full wave. Tapi untuk sistem full wave pada motor yang menggunakan sepul batangan ini ya, sebenarnya lebih bagus lagi kalau kita buat dua, kanan kiri seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak kiri saja, tetapi kanan kiri seperti ini lebih cepat lagi pengisiannya. Tetapi kalau seperti ini kita sama-sama lihat apakah ini nanti berhasil atau tidak. Oke teman-teman, langsung saja kita ke prosesnya. Ini sudah saya buka. Sekarang kita akan buka sepulnya ini. Jadi perhatikan untuk model sepul yang batangan seperti ini adalah masanya. Ini ke lampu utama, kemudian ini ke pengisian aki. Jadi bagaimana? Jadi seperti ini, ujung sini ini kan awalan dari gulungan sepul ini. Nah, awalan ini nanti kita tarik keluar. Jadi dari sepul ini tidak ada satupun yang menempel ke massa. Kalau menempel ke massa nanti salah ya teman-teman. Nah, kemudian ujung terakhir dari gulungan sepul ini adalah di bagian sini. Ya, jadi kedua kabel ini kita keluarkan, yang ini kita putus, tidak kita pakai ya. Oke, jadi yang ke lampu ini tidak kita pakai, kita putus saja. Meskipun kita putus, ini harus kita sambung teman-teman. Jangan sampai tidak disambung ya. Ini harus disambung. Jadi ini kita kerok dulu, kita sambung. Kemudian kita amankan, jangan sampai ini kena massa. Oke teman-teman, jadi seperti ini jalur yang ke lampu ini kita amankan. Kita tidak pakai, tetapi kita sambung jadi satu seperti ini. Tetapi jangan sampai terpisah ya, kita sambung jadi satu, kita solder. Nah, untuk yang ini yang massa tadi ini kita kasih keluar, dan yang ke pengecasan aki atau ke jurusan aki ini kita juga sambung keluar, karena ini adalah ujung dan ujung yang kita ambil. Oke, kita solder teman-teman ya.
Oke teman-teman, ini sudah selesai penyambungan, tinggal kita pasangin, nanti kita cek ya. Tapi sebelum kita pasang, ini sebaiknya kita cek dulu. Oke teman-teman, kita cek selektornya, kita arahkan ke bagian sini seperti ini. Nah, kemudian ini kita cek kabel kuning dan juga kabel putih ini ya. Oke, kita cek seperti ini, apakah connect atau tidak. Nah, ada bunyi beep, itu artinya connect. Kemudian ini kita coba tes di masanya ini. Nah, kalau kemasannya ini tersambung, nanti bisa gagal teman-teman. Jadi kemasannya ini tidak boleh tersambung ya, supaya tidak gagal seperti ini. Yang satunya bisa kita cek kemudian lagi seperti ini. Nah, harus seperti ini kalau membuat full wave. Nah, kemudian kita pasang teman-teman, kita pasang, kita coba pasang kiproknya. Oke, seharusnya ini kalau kita tempelkan ke masa itu tidak keluar api seperti ini. Nah, tidak keluar api. Tetapi salah satu harus kita turunkan baru keluar api. Oke, baik teman-teman, ini secara ringkas dan cepat ini saya sambungkan seperti ini. Kalian bisa perhatikan di sini untuk soket-soket pada kiprok Tiger atau MP Mega Pro ini. Nah, yang di bagian atas kiri ini adalah ke aki, kemudian tengah ini adalah 12 volt dari kunci kontak ya. Ini tugasnya untuk mengontrol voltase atau juga untuk mengaktifkan kiprok ini. Kemudian paling kanan ini adalah masa, kemudian yang dua bawah ini adalah input daripada spool tadi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menyambungkan agar semua kelistrikan yang ada di motor ini menjadi full wave, itu kita tinggal satu langkah saja di bagian lampu utama. Lampu utama kita juga sambungkan ke aki ya. Tentunya kita sambungkan kontak langsung bisa nyala seperti itu. Nah, itu bisa kalian sambungkan output dari kontak yang mempunyai tegangan 12 volt, bisa kalian sambungkan langsung ke kabel kuning ini yang dulunya ini dipakai untuk lampu. Jangan disambung dengan spool ya. Dari spool kita sudah pintas, ini kita ambil putih dan kuningnya langsung ke kiprok ini yang bawah, yang satunya juga langsung ke bawah ya, ini. Nah, yang bagian ini tengah ini masuk ke tengah, ini adalah kontrol dari kiprok tersebut. Kita cek ini, kita kontak on dulu. Nah, oke, ada strumnya ya. Nah, ini sudah kita sambung ke kabel kuning yang menuju ke saklar lampu utama. Untuk CDI-nya kita masih gunakan yang AC ya. Kalau teman-teman mau rubah keseluruhan menjadi full DC, kalian bisa pasang kiprok Shogun Kebu yang dipasang di sini ataupun menggunakan kiprok punyanya Mega Pro. Oke. Selanjutnya kita cek voltasenya, dan sebelum itu perhatikan ini kita kontak on tanpa membunyikan mesin, lampu langsung bisa nyala. Nah,
seperti ini. Oke, sekarang kita cek voltasenya dulu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pengecekan pengisian yang menggunakan, sekarang sudah kita rubah menggunakan CDI punyanya MP atau Tiger, dan spoolnya model batang yang kita sudah rubah menjadi spool untuk kelistrikan full wave ya. Jadi tadi spoolnya kita gunakan merek Fukuyama, apakah bisa bekerja dengan baik ataupun tidak. Nah, sekarang kita akan gunakan AVO. Nah, seperti ini. Untuk selektornya teman-teman bisa arahkan ke angka 20 untuk kiprok yang original ya, original seperti tadi. Kalau untuk kiprok yang non original kalian arahkan ke 200. Kenapa? Karena kalau kiproknya nanti bermasalah, alat yang kita pakai ini akan safety, tidak mudah rusak kalau terkena tegangan yang over. Nah, sekarang kita tancapkan teman-teman, tancapkan di sini dan juga di sini. Nah, kita dapati di angka 12,12 atau 12,1. Nah, ini kita coba nyalakan mesinnya, berapa nanti yang kita dapat. Oke teman-teman, ini dalam kondisi stasioner ya. Kita coba gas penuh, apakah voltasenya akan naik sampai melebihi di ambang batas. Karena untuk pengisian aki ini, untuk amannya aki ini agar tidak cepat suak ataupun gampang panas atau over charger, ini ambang batasnya di antara 13 sampai dengan 14,5. Kalau 15 masih bisa kita toleransi, tapi kalau di atas 15 pasti akinya akan cepat suak. Oke, kita coba gas tinggi. Oke teman-teman, aman ya. Oke, baik teman-teman, dan ini sudah selesai proyek kita, dan artinya apa? Artinya proyek kita ini berhasil. Nah, hanya dengan merubah di bagian spool dan juga bagian kiprok, kita sudah mendapatkan pengisian secara konstan dan juga stabil. Baik teman-teman, sedikit ilmu yang bisa saya bagikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa saya ingatkan untuk teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan di like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Otodidak Motor. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.